Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, Islam pencerahan. Sobat-sobat, kembali saya ingin mengkritisi apa yang disampaikan oleh Gus Baha, sobat-sobat. Namun sobat-sobat, sebaiknya kita simak dulu yang akan saya kritisi yang disampaikan oleh Gus Baha. Nah, ini sobat-sobat, cuplikan videonya. Di Sarah itu diterangkan sana kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan ahyanan, di suatu tempo. Begitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahawa salasan wa salasin wa hamadawa salasan wa salasin wa kabbarawa salasan. Terus kiai khusyuk, semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal, wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusyuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya ada. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung, ini gimana ini paket lengkap, kan lama akhirnya. Lewong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya, enggak, maksudnya yuk mikir makmum. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat, itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Untuk menjaga konstitusi wong nunggu guru ono separuh. Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, jadi sobat-sobat, dari cuplikan video tadi yang saya tangkap ada 2 hal. Yang pertama ibadah yang wajib, melaksanakan ibadah yang wajib berjamaah tidak boleh berlama-lama dan membuat orang menjadi gelisah dan tidak nyaman, atau bisa juga menjadi beban. Ya, seperti misalnya imam yang zikirnya lama. Yang kedua, ada kutipan yang disampaikan oleh Gus Baha bahwa kesalahan ilmu adalah mewajibkan yang tidak wajib, sobat-sobat. Nah, 2 hal ini yang menjadi landasan saya untuk mengkritisi dan mengkoreksi apa yang disampaikan Gus Baha. Ya, saya ingin mengambil perbandingan kalau ibadah yang wajib saja tidak boleh membuat orang gelisah, tidak nyaman, atau berlama-lama, dan boleh kan saya katakan menjadi beban. Ya, meskipun ini perkataan saya tambahkan. Nah, lalu
Bagaimana dengan acara peringatan kematian yang dikenal, yang populer dengan nama tahlilan? Di manakah posisi amalan ini? Wajibkah, sunnahkah, atau mubah? Ya, kalau sunnah, ya harus ada dalilnya, ya, dari Rasulullah. Kalau dia wajib, maka harus ada perintahnya dari Al-Quran. Kalau dia mubah, ya seharusnya kan tidak selalu rutin dilakukan setiap ada yang kematian. Malah, jika ada di antara keluarganya yang meninggal, sobat-sobat, ketika mereka tidak melakukan tahlilan, maka macam-macam cibiran dari tetangga maupun kerabat. Malah dikatakan seperti mengubur kucing. Nah, kalau mubah kan tidak harus seperti itu. Mau dilakukan, mau tidak, ya terserah. Yang namanya juga mubah itu kan boleh-boleh saja. Akan tetapi kan ternyata tidak. Lalu, dan apakah ini tidak menjadi beban? Ya jelas ini menjadi beban. Bahkan menyusahkan. Kan sudah rahasia umum. Ya. Ada di antara mereka yang berhutang untuk mengadakan acara tahlilan tersebut. Apalagi ya, jika yang meninggal itu kepala keluarga, pencari nafkah, tulang punggung keluarga. Mereka harus berpikir bagaimana melanjutkan hidup mereka berikutnya. Nah, jadi sobat-sobat dan para pemirsa semuanya, dan ternyata sobat-sobat, tahlilan itu ya tidak wajib, ya tidak masuk ke dalam yang wajib, ke dalam yang sunnah juga tidak, ya mubah juga kontroversi. Karena kalau mubah tadi sobat-sobat, boleh dilakukan, boleh tidak. Dan tidak boleh. Kalau orang tidak melakukan, ya dikatakan macam-macam. Dan yang jelas, tahlilan ini adalah bid'ah, sobat-sobat. Karena itu suatu amalan baru yang dibuat-buat ya setelah agama ini sempurna, itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melakukan, sahabat juga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak pernah melakukan amalan tahlilan ini ketika ada yang meninggal, sobat-sobat. Nah jadi, sobat-sobat, kalau ibadah wajib saja, tidak boleh ya orang merasa terbebani, apalagi membuat susah, membuat gelisah, membuat tidak nyaman, ya apalagi amalan bid'ah, ya sudah seharusnya ditinggalkan, bukan malah dilestarikan, seperti acara peringatan kematian dari 3, 7, 40, 100 dan seterusnya, sobat-sobat.
Nah, demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.